Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mutia Alda dengan NIM 2101686 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai materi proses dan teknik supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Tia Ayuningrum MPD. Ini merupakan bentuk pemenuhan tugas dari pertemuan 14 dari tugas 13 administrasi dan supervisi pendidikan. Baik, pertama kita akan membahas mengenai pengertian proses supervisi pendidikan. Supervisi merupakan suatu proses yang berbentuk serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta berhubungan satu sama lain dan diarahkan pada suatu tujuan. Supervisi memiliki proses dan beberapa teknik dalam mengimplementasikannya. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta bentuk kegiatan tindak lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis proses supervisi pendidikan. Untuk jenis sendiri, pertama ada proses perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Pelaksanaan supervisi tanpa diawali dengan perencanaan akan mengecewakan banyak pihak, seperti guru, supervisor, dan bahkan siswa yang secara tidak langsung dan memerlukan peningkatan kemampuan mengajar guru. Ada beberapa hal yang dicantumkan dalam kegiatan supervisi perencanaan. Yang pertama ada tujuan supervisi, alasan mengapa kegiatan supervisi perlu dilakukan, bagaimana metode dan teknik, serta tujuan yang akan dicapai dan telah dirumuskan, siapa yang akan dilibatkan dan diikutsertakan dalam kegiatan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, serta hal yang diperlukan dalam pelaksanaan dan secara memperoleh hal-hal tersebut. Yang kedua adalah bentuk proses perencanaan itu ada mengumpulkan data, bimbingan dan pengembangan, penilaian, deteksi kelemahan, dan memperbaiki kelemahan. Oh, mohon maaf, ini adalah proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan yaitu merupakan kegiatan yang nyata dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana secara efektif. Yang pertama itu adalah mengumpulkan data. Proses ini diawali dengan mengumpulkan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar yang meliputi data murid, guru, dan program pengajaran. Yang kedua adalah penilaian. Data yang sudah dikumpulkan tersebut akan diolah, kemudian diberi nilai. Penilaian itu dilakukan terhadap keberhasilan murid, guru, serta faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah deteksi kelemahan. Pada tahap ini yaitu bentuk pendekatan dalam kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, serta penggunaan metode dan hubungan antara personel dan administrasi kelas. Yang keempat adalah memperbaiki kelemahan. Setelah melakukan deteksi kelemahan, maka pada tahap selanjutnya adalah memperbaiki atau meningkatkan kemampuan. Memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi langsung atau tidak langsung dalam demonstrasi belajar mengajar. Yang kelima adalah bentuk bimbingan dan pengembangan. Dalam pelaksanaan supervisi perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperoleh dan diterapkan serta diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan.
Bimbingan pengembangan itu antara lain dengan cara melakukan kunjungan kelas, pertemuan pribadi, observasi, dan diskusi. Yang selanjutnya adalah bentuk memperbaiki kelemahan. Selanjutnya, kegiatan pada proses evaluasi adalah adanya proses evaluasi supervisi pendidikan. Pada dasarnya, berupa prosedur, yaitu tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk supervisor dalam mengevaluasi keberhasilan program supervisi pendidikan. Langkah-langkahnya diantaranya adalah pertama, merumuskan tujuan evaluasi. Supervisor dalam wadah tersebut harus menentukan secara bersama apa yang akan dicapai dalam program evaluasi. Yang kedua adalah menyeleksi alat-alat evaluasi. Alat evaluasi pendidikan sebenarnya sangat banyak dan dapat dikelompokkan dari beberapa bagian. Tapi dalam hal ini yang dipakai sebagai alat evaluasi adalah bentuk tes maupun non-tes dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah menyusun alat evaluasi. Setelah menentukan alat evaluasi, selanjutnya adalah kegiatan menyusun alat evaluasi. Proses penyusunan alat evaluasi ini dilakukan oleh panitia yang berkepentingan dan menyumbangkan ide-ide perumusan item-item pernyataan. Selanjutnya adalah menerapkan alat-alat evaluasi. Alat evaluasi telah disusun sendiri untuk menilai suatu situasi yang diterapkan, yaitu disebarkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan sebagai sampel untuk dijawab. Yang kelima adalah mengolah hasil-hasil evaluasi. Hasil yang diperoleh dalam evaluasi perlu diolah menurut tata cara tertentu. Hal ini perlu dibentuk suatu panitia untuk menganalisis hasil yang diperoleh. Yang keenam adalah menyimpulkan hasil-hasil evaluasi. Sebenarnya tidak mudah untuk melakukan implementasi dan menyimpulkan hasil-hasil suatu kegiatan evaluasi. Perlu melakukan kegiatan khusus dan kelompok khusus untuk melakukan fungsinya masing-masing dalam menyimpulkan hasil evaluasi tersebut. Yang terakhir adalah follow up evaluasi. Artinya, agar evaluasi terhadap program supervisi pendidikan bermanfaat, perlu sekali dipikirkan oleh supervisor akan tindak lanjutnya. Biasanya, tindak lanjut atau follow up dari hasil evaluasi yang diperoleh perlu mendapatkan supervisi yang seksama. Selanjutnya setelah membahas tentang jenis-jenis proses evaluasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses tindak lanjut supervisi pendidikan. Setelah melakukan supervisi akademik, kegiatan selanjutnya adalah kepala sekolah akan mendapatkan gambaran terkait dengan profil kompetensi guru. Gambaran ini diperoleh berdasarkan hasil analisis dari instrumen yang digunakan. Tindak lanjut itu berupa pertama, ada mengidentifikasi kebutuhan terkait masalah pembelajaran dan perbedaan apa saja yang ada antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang nyata dimiliki guru dan seharusnya yang dimiliki guru. Kedua, mencatat prosedur untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki guru, mengidentifikasi dan mencatat kebutuhan-kebutuhan khusus pembinaan keterampilan pembelajaran guru, menetapkan jenis pembinaan keterampilan pembelajaran guru, menetapkan tujuan pemilihan jenis pembinaan, mengidentifikasi dukungan lingkungan dan hambatannya, serta mengidentifikasi tugas-tugas manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tindak lanjut seperti keuangan, sumber-sumber belajar, sarana, dan prasarana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi itu sendiri merupakan pendidikan itu merupakan alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Di
Jenis-jenis teknik supervisi pendidikan di antaranya adalah pertama ada teknik individual atau individual teknik, yaitu bentuk bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisor, baik yang terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan yang dilakukannya antara lain adalah kunjungan kelas, observasi kelas, tujuannya adalah untuk memperoleh data yang secara subjektif mungkin, sehingga, bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan yang dihadapi guru, dalam usaha perbaikan hal belajar dan mengajar. Yang kedua adalah bagi guru sendiri, data yang dianalisis akan dapat membantu untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah bagi murid-murid, sudah tentu dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap kemajuan belajar mereka. Yang ketiga adalah bentuk wawancara perseorangan atau individual interview. Apabila supervisor berpendapat bahwa dia menghendaki adanya jawaban dari individu tertentu, hal itu dapat dilakukan. Pertama, jika ada masalah khusus pada individu guru, yang penyelesaiannya tidak boleh didengar oleh orang lain. Yang kedua, ada bentuk teknik kelompok. Teknik kelompok itu adalah merupakan teknik yang digunakan secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Pertama adalah pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru, orientation meeting for new teacher, yaitu sistem kerja sekolah tersebut, proses dan mekanisme administrasi organisasi sekolah. Yang kedua ada rapat guru, yaitu bentuknya yaitu menyatukan pandangan-pandangan dan pendapat guru. Yang ketiga ada lokakarya berbentuk workshop. Yang keempat, workshop pendidikan adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidikan untuk memecahkan problematika dalam pendidikan. Yang keempat adalah diskusi panel. Yang kelima, simposium, yaitu suatu pertemuan untuk meninjau aspek-aspek suatu pokok permasalahan. Yang keenam adalah penataran. Teknik ini dilakukan di sekolah sendiri dengan mengundang narasumber tetapi dapat diselenggarakan secara bersama oleh sekolah. Yang terakhir adalah seminar. Seminar itu merupakan suatu bentuk mengajar belajar kelompok di mana sejumlah orang melakukan pendalaman dan penyelidikan tersendiri secara bersama-sama. Selanjutnya adalah yang ketiga, teknik langsung. Teknik langsung dalam supervisi ini merupakan teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Supervisor dapat menggunakan bahasa langsung dan penguatan. Dalam hal ini, pengawasan sangat mengharapkan kepercayaan dari para guru. Yang keempat adalah teknik tidak langsung. Teknik tidak langsung ini merupakan kondisi seorang supervisor secara tidak langsung, indirect method, untuk menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisikan, tetapi mempergunakan berbagai alat atau media komunikasi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, proses dan teknik supervisi itu sangat diperlukan dalam menunjang proses belajar dan mengajar antara guru sebagai pendidik dan siswa sebagai anak didiknya. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya mengenai proses dan teknik supervisi pendidikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.